Pada Waalaikumsalam pagi hari warahmatullahi ini, kuliah singkat mengenai biologi dasar pertemuan kelima tentang fotosintesis. Kita akan mengulas bagaimana tumbuhan itu menghasilkan makanannya untuk kelangsungan hidupnya. Nah, seperti yang kalian ketahui, makhluk hidup itu memerlukan nutrisi untuk tumbuh, berkembang, dan hidup. Nah, pada organisme heterotrof atau yang bergantung pada sumber-sumber yang lain, seperti manusia dan hewan, mereka mendapatkan nutrisi dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada di alam dengan cara mengambilnya. Tetapi beda dengan tumbuhan, tumbuhan itu tidak bisa bergerak seperti hewan dan manusia. Mereka itu mendapatkan nutrisi dengan cara membuat makanannya sendiri. Nah, caranya itu dengan melakukan proses fotosintesis. Nah, di proses fotosintesis ini sendiri, tumbuhan itu memerlukan cahaya sehingga dapat mengubah energi yang ada pada cahaya matahari diubah menjadi suatu energi kimia, kemudian mengubah dari bahan baku yang air dan karbon dioksida menjadi glukosa atau gula untuk diperlukan bagi tumbuhan, baik itu pertumbuhan dari akar, batang, daun, bunga, dan biji. Nah, oke, kita bahas ya. Nah, ini proses dari fotosintesis itu ada cahaya matahari atau bisa sumber cahaya lainnya. Sumber cahaya lainnya itu ditangkap oleh tumbuhan melalui daun atau batang yang berwarna hijau. Itu kenapa daun berwarna hijau? Karena ada zat klorofil atau pigmen warna pada daun. Kemudian pada daun tersebut diubah energinya dari energi kimia untuk mengubah bahan-bahan organik yang ada pada tumbuhan, baik air dan karbon dioksida, menjadi bahan baku yang kita gunakan. Ada yang berupa makanan, baik itu berupa biji maupun buah, kemudian ada yang berbentuk kosmetik, produk kecantikan, nanti ada di deskripsi, bisa kalian lihat sendiri. Kemudian ada yang diubah menjadi pakaian, baik itu serat sutra, kemudian ada yang digunakan untuk bahan bakar, kayunya atau rumah dan perumahan, atau digunakan sebagai obat dari suatu penyakit. Kemudian hasil sampingnya sendiri yang tentunya kita rasakan secara langsung itu adalah oksigen. Nah, ini percobaan awal fotosintesis oleh penemu Priestley dan Ingenhousz. Di percobaan Priestley itu, batang dan daun mint dapat membersihkan udara yang telah dikotori oleh nyala lilin. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di sini terjadi proses hubungan timbal balik di lilin yang menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini kemudian itu akan menjadi udara pernapasan untuk dihirup oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis di sini. Siapa yang masuk? Oh ya, fotosintesis. Materinya tentang apa Bapak? Soalnya baru masuk ini. Oh ini, fotosintesis, pertemuan kelima. Oke. Kemudian di percobaan Ingenhousz itu fotosintesis memerlukan cahaya. Yang salah satu contohnya itu menggunakan sumber cahaya dari lampu. Dan kemudian ini jika dapat ditutupi supaya cahaya itu tidak menyebar dan diperlukan oleh tumbuhan itu untuk melakukan fotosintesis. Nah,
di sini itu akan terjadi proses berlanjut itu sampai nanti itu lilinnya mati. Nah, setelah lilinnya mati ini, ya tumbuhan juga akan mati karena dia tidak ada udara pernapasan atau nutrisi lainnya. Nah, tumbuhan itu sendiri selain melakukan proses fotosintesis dari bahan bakunya air dan karbon dioksida, tentu untuk kelangsungan hidupnya juga membutuhkan nutrisi lainnya seperti unsur hara seperti pupuk NPK, nitrogen, fosfor dan lainnya. Nah, ini fotosintesis itu prosesnya ada proses oksidasi reduksi. Ini secara kimia rumusnya seperti ini: cahaya matahari ditangkap oleh daun dan bahan bakunya itu ada karbon dioksida, 6CO2, plus 6H2O itu air, kemudian akan diubah menjadi glukosa, C6H12O6, dan ada hasil sampingnya juga oksigen yang kita hirup. Oke, ini tumbuhan C3 ya. Nah, ini tumbuhan C3, C4, dan KAM. Berdasarkan metabolisme fotosintesis dan anatomi daunnya, tumbuhan itu dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama tumbuhan C3, kedua C4, ketiga tumbuhan KAM. Nah, tumbuhan C3 ini menjadi siklus Calvin, di mana CO2 akan menjadi gula, kemudian reduksi karbon ini terjadi melalui siklus Calvin. Disebut tumbuhan C3 karena senyawa awal yang terbentuk berkarbon 3. Fosfogliserat sebagian besar tumbuhan tinggi maksudnya itu tumbuhan yang batangnya sangat tinggi itu masuk ke dalam tumbuhan kelompok C3. Apabila stomata itu menutup akibat stres lingkungan, baik itu karena kekurangan air atau kondisi lainnya, akan terjadi peningkatan fotorespirasi. Dan akhirnya terjadi pengiratan O2 oleh enzim Rubisco. Tumbuhan C4 itu prosesnya di sini. Seperti ini ada di sel mesofil itu pada daun itu 2 melalui lintasan C4 akan dirubah menjadi malat. Kemudian malat ini menuju ke sel seludang pembuluh, malat akan di CO2 melalui daur siklus Calvin akan dirubah menjadi gula atau dirubah menjadi pirufat dan kembali ke lintasan cepat pada sel mesofil. Nah, pengiratan CO2 di udara terjadi di dalam sel mesofil melalui lintasan C4 dan reduksi karbon terjadi di dalam sel seludang pembuluh melalui siklus Calvin. Beberapa tumbuhan tropis termasuk dalam C4 seperti jagung, tebu, dan bayam. Kemudian tumbuhan KAM, prosesnya seperti ini untuk menghasilkan gula dari malam hari. CO2 melalui lintasan C4 akan dirubah malat akan dirubah menjadi CO2 pada siang hari, melalui daur siklus Calvin akan dirubah menjadi gula. Kemudian di sini umumnya tumbuhan yang beradaptasi pada keadaan kering, contohnya itu pada kaktus, panas. Kemudian reduksi karbon melalui lintasan C4 dan C3 dalam sel mesofil, tapi waktunya berbeda. Pada malam hari terjadi lintasan C4, pada siang hari terjadi siklus C3. Pada malam hari asam malatnya itu tinggi, sedangkan pada siang hari asam malatnya itu rendah. Nah, ini fotosintesis menghasilkan gas oksigen dari pemecahan air. Prosesnya seperti ini. Kemudian penggunaan oksigen berlabel O2 berasal dari H2O. Nah, ini CO2 itu melalui proses oksidasi reduksi, ini bahan bakunya, kemudian akan dirubah menjadi gula, kemudian hasil sampingnya juga ada air dan oksigen. Nah, itu saya jelaskan di awal, itu tumbuhan itu bersifat autotrof, artinya dia dapat membuat makanannya sendiri dari senyawa organik, anorganik. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Energi untuk menjalankan proses ini berasal dari fotosintesis. Nah, yang untuk menghasilkan glukosa atau gula seperti ini. Kemudian glukosa digunakan untuk membentuk senyawa organik lain seperti selulosa
dan dapat pula digunakan sebagai bahan bakar. Nah, ini proses dari suatu tumbuhan dengan proses yang respirasi seluler yang terjadi pada tumbuhan. Bila di sini pada tumbuhan itu dari karbon dioksida dan air itu akan menjadi suatu glukosa itu energi, kemudian oksigen, sedangkan pada respirasi seluler itu terjadi kebalikannya. Terjadi penguraian dari suatu penguraian yang kompleks, misalnya ini gula, kemudian oksigen akan dirubah menjadi air dan CO2. Nah, proses ini dari CO2 plus cahaya menjadi glukosa ditambah 6O2 plus 6H2 itu disebut proses anabolisme atau proses dari suatu senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Nah, sedangkan pada hewan yang bersifat heterotrof itu terjadi proses berkebalikannya atau proses katabolisme. Itu dirubah menjadi suatu senyawa yang kompleks, gula ditambah air plus oksigen akan dirubah menjadi karbon dioksida dan air. Ini pada respirasi, glukosa dan senyawa lain akan bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi kimia. Ini pada respirasi pada hewan. Kemudian tumbuhan menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut klorofil. Pigmen inilah yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Klorofil itu terdapat dalam organel yang disebut kloroplas. Klorofil menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis. Nah, ini pada tumbuhan tinggi, fotosintesis itu terjadi di dalam kloroplas. Nah, di dalam kloroplas ini, contohnya pada potongan melintang daun jagung, itu terjadi pada stroma dan granum. Nah, di stroma dan granum ini terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Kemudian sebagian besar energi dihasilkan di daun. Di dalam daun terdapat lapisan sel yang disebut mesofil yang mengandung 0,5 juta klorofil setiap mililiter perseginya. Cahaya akan melewati lapisan epidermis tanpa warna dan yang transparan menuju mesofil tanpa terjadinya sebagian besar proses fotosintesis. Oke, sekarang ke tumbuhan C4. Ini bagian-bagiannya bisa dilihat. Ini ada epidermis atas, epidermis bawah, ada sel mesofil, ini terjadinya fotosintesis. Kemudian ada pembuluh daun itu xilem phloem, sel sudut pembuluh dan stomata yang membuka dan menutup dipengaruhi oleh air dan lainnya. Bila kita ini kekurangan air tentu akan menutup untuk mengurangi transpirasi atau penguapan. Dan tentunya bila terjadi penutupan di daun itu tentu proses fotosintesis akan terhenti karena proses fotosintesis itu membutuhkan bahan baku karbon dioksida. Kemudian di tumbuhan C4 ini sel udang pembuluh berkembang baik dan banyak mengandung kloroplas. Fotosintesis terjadi dalam sel mesofil dan sel udang pembuluh. Pengikatan CO2 di udara lintasan C4 di sel mesofil dan reduksi karbon melalui siklus Calvin di dalam sel-sel udang pembuluh. Fotorespirasi tidak terjadi atau rendah sekali. Nah, hasil fotosintesis itu disebut fotosintet. Pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis ada dua macam, yaitu ada reaksi terang yang memerlukan cahaya dan reaksi gelap yang tidak memerlukan cahaya tetapi juga perlu memerlukan karbon dioksida. Kemudian ini lokasi fotosintet atau pengalokasian atau pemindahan hasil dari fotosintesis. Itu penyaluran fotosintesis atau gula terjadi dari sel penghasil yang ada pada daun ini, kemudian akan dialirkan atau disalurkan ke sel gudang ke bagian tumbuhan lainnya. Nah, di sini akan terjadi aliran ini hasil fotosintesis dari daun, kemudian akan diangkut bagian tumbuhan lainnya seperti ini. Nah, setelah sampai ke akar akan diangkut lagi oleh xilem menuju daun. Begitu proses seterusnya supaya tumbuhan untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan.
Nah, mekanisme seperti ini. Gula dimuat ke dalam floem secara transfer aktif. Nah, transfer aktif itu sendiri tentunya membutuhkan energi dari tumbuhan. Nah, energi itu diperoleh dari glukosa. Air masuk ke dalam floem secara osmosis. Kemudian gula dialirkan dari ini sel penghasil ke sel gudang. Air melalui proses osmosis kembali ke silam. Nah, ini proses terjadinya ada reaksi terang. Di reaksi terang itu pada siang hari, cahaya akan ditangkap oleh daun, dan di daun itu di klorofil terjadi pada bagian gerana. Nah, di gerana ini ada pengubahan ini air H2O menjadi oksigen. Kemudian di gerana itu ada energi ATP, kemudian ada NADPH diubah menjadi CO2. Kemudian pada reaksi gelap itu, baik pada siang hari dan malam hari, CO2 mengubah NADP dan NADPH untuk dirubah lagi ke dalam reaksi terang menjadi H2O menjadi air. Jadi reaksi gelap terjadi pembentukan gula. Nah, reaksi terang prosesnya digerakkan oleh cahaya matahari ditangkap klorofil, kemudian menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, reaksi ini terjadi dalam garana, khususnya pada membran kloroplas. Nah, reaksi terang ini adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH H2O. Reaksi ini merupakan molekul air. Pemecahan air dengan diserap oleh sel-sel daun yang berpotensi ini disebut fotolisis. Persamanya seperti ini, H2O dipecah menjadi H plus setengah O2. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antenanya. Nah, ini konsep dasar dari reaksi terang. Kemudian ini keterangannya, tahap reaksinya. Yang pertama, air dipecah menjadi sumber elektron di sistem cahaya 2. Elektron yang terexcitasi mentransfer energinya ke rangkaian pembawa elektron dengan tingkat energi yang lebih rendah untuk membawa proton dari stroma ke ruang dalam tilakoid. Terjadi perbedaan konsentrasi ion antara dua permukaan membran. Kemudian beda potensial ini digunakan ion H+ kembali ke stroma melewati enzim ATP sintase untuk membentuk ATP dari ADP. Elektron akhirnya diterima oleh penerima elektron. Kemudian itu NADPH dirubah menjadi dan klorofil yang menyerap lebih banyak cahaya terlihat pada warna biru dan merah dibandingkan hijau. Nah, itu pada daun itu sangat memerlukan ini cahaya yang ditangkap adalah biru dan merah. Kenapa seperti itu? Karena proses ini itu membutuhkan apa ya? Lebih banyak energi yang terserap daripada cahaya itu. Hijau itu dipantulkan kembali ke lingkungan sehingga daun itu akan berwarna hijau. Nah, ini spektrum cahaya merah dan biru adalah yang efektif diserap oleh pigmen tumbuhan dalam proses fotosintesa. Cahaya hijau sebagian besar dipantulkan sehingga daun berwarna hijau. Nah, ini panjang gelombang yang tadi ini. Kemudian ini cahaya hijaunya yang akan dipantulkan ke lingkungan. Ini di sini kecil sekali ini yang ditangkap oleh daun itu cahayanya. Tetapi pada warna merah dan biru itu grafiknya. Nah, ini juga. Kemudian fotosintesis akan menghasilkan lebih banyak energi cahaya dengan panjang tertentu. Hal ini karena panjang gelombang yang pendek menyimpan lebih banyak energi. Tumbuhan memiliki dua jenis pigmen yang berfungsi sebagai pusat reaksi atau pigmen, yaitu fotosistem 2 dan 1. Fotosistem 2 terdiri dari molekul klorofil yang menyerap cahaya dengan 80 nanometer, sedangkan fotosistem 1 700 nanometer. Kedua fotosistem ini akan bekerja secara simultan dalam fotosintesis. Baterai dalam senter yang bekerja saling memperkuat.
Fotosintesis dimulai ketika cahaya menginisiasi molekul klorofil pada fotosistem 2. Nanti ini keterangan istilahnya ada di bawah deskripsi, nanti bisa kalian baca. Membuatnya melepaskan elektron yang akan ditransfer sepanjang rantai transfer elektron. Kemudian energi dari elektron ini digunakan untuk fotofosforilasi yang menghasilkan ATP atau untuk tukaran energi sel. Reaksi ini menyebabkan fotosistem 2 mengalami defisit atau kekurangan elektron yang harus segera diganti. Pada tumbuhan dan alga, kekurangan elektron dipenuhi oleh elektron dari hasil ionisasi air yang terjadi bersama dengan ionisasi klorofil. Kemudian reaksi gelap itu tidak memerlukan cahaya tetapi masih memerlukan karbon dioksida sebagai bahan baku fotosintesis. Dan di reaksi gelap ini tidak berhubungan langsung dengan cahaya, memanfaatkan ATP dan pH dari reaksi terang untuk mereduksi CO2 menjadi gula. Prosesnya seperti ini. Ada CO2 plus H2O, melalui siklus Calvin itu, dari ATP menjadi ADP, kemudian dari NADPH menjadi NADP+. Ini tetap terjadi pada reaksi gelap itu, pemasukan bahan bakunya itu juga memerlukan ATP, NADPH, dan CO2 atau karbon dioksida. Pada tumbuhan, proses biokimia yang terpicu adalah siklus Calvin yang mengikat karbon dioksida untuk membentuk ribulosa dan kemudian menjadi gula seperti glukosa. Reaksi ini disebut reaksi gelap karena tidak bergantung pada ada tidaknya cahaya, sehingga dapat terjadi meskipun dalam keadaan. Nah, ini siklus Calvin bisa dilihat di sini prosesnya. Ini ada CO2 plus H2O melalui enzim rubisco, melalui proses karboksilasi akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Kemudian ada bahan baku juga ATP plus NADPH, direduksi menjadi ADP plus PI dan NADP plus, kemudian dirubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat, bentuknya sukrosa dan pati. Nah, ini sukrosa ini adalah glukosa itu sendiri. Kemudian diregenerasi dari ATP menjadi AP menjadi ribulosa 1,5 fosfat dan proses akan berlanjut seperti itu. Nah, faktor penentu laju fotosintesis itu yang pertama adalah intensitas cahaya. Laju fotosintesis maksimum ketika banyak cahaya. Kemudian konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, tentu jumlah bahan yang digunakan tumbuhan akan semakin mudah untuk melakukan fotosintesis. Kemudian suhu itu diperlukan pada enzim-enzim yang bekerja pada tumbuhan, sehingga suhu yang optimal itu akan meningkatkan laju fotosintesis, tapi pada batas toleransi enzim. Misalnya, batas toleransi enzim itu pada suhu 40 derajat, maka di atasnya itu tentu akan merusak enzim dan mengurangi laju fotosintesis. Atau suhu yang dingin tentu akan menyebabkan enzim tidak bekerja. Kemudian kadar air, kekurangan air atau kekurangan air pada tumbuhan akan menyebabkan stomata menutup, sehingga bila stomata menutup, penyerapan karbon dioksida akan berkurang dan tentunya mengurangi laju fotosintesis. Kemudian kadar fotosintat itu seperti karbohidrat. Nah, karbohidrat ini sendiri adalah glukosa yang sudah dirubah menjadi karbohidrat. Nah, jika kadar fotosintat atau karbohidrat pada tumbuhan itu sudah banyak, tentu tumbuhan tidak akan begitu banyak membutuhkan glukosa itu, sehingga laju fotosintesis akan berkurang. Kemudian ada tahap pertumbuhan. Nah, itu kenapa tumbuhan yang lebih muda itu akan lebih banyak melakukan proses fotosintesis, karena saat muda itu tumbuhan tentu akan lebih banyak membutuhkan nutrisi, sehingga proses fotosintesis akan lebih banyak pada tumbuhan yang masih lebih muda gitu. Itu jumlah kadar airnya maupun karbon dioksidanya. Kemudian ini sekilas tentang hubungan fotosintesis pada tumbuhan dan pemanasan global. Nah, pemanasan global itu adalah pemanasan yang
yang disebabkan oleh efek rumah kaca atau polusi pada udara. Misalnya udara pada kota itu tidak bersih, contohnya seperti ini, itu ada di sini ada lapisan atmosfer bumi, kemudian terjadi polusi di daerah tertentu, di daerah kota mana. Nah, itu di situ polusi itu akan terbang ke udara. Nah, saat di udara itu, ini kemudian antara sinar matahari ini yang menyebarkan radiasi ultraviolet itu akan ini membuat CO2 atau polusi lainnya akan terperangkap di bumi ini. Tidak. Nah, lapisannya ini itu akan menyebabkan efek rumah kaca yang membuat udara di sekitarnya akan menjadi panas. Nah, ini contohnya. Nah, efek rumah kaca ini tentu akan membuat pelepasan panas pada daerah tertentu di daerah kota. Kemudian untuk menanggulangi itu, nah di daerah kota atau pedesaan tentu akan dilakukan penghijauan. Nah, proses dari penghijauan ini, dari tumbuhan itu, akan membuat CO2 yang di udara itu akan berkurang, karena CO2 itu sendiri adalah bahan baku dari tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, sehingga udara akan menjadi bersih kembali. Nah, ini contoh tumbuhan di hutan yang merupakan sumber dari penampungan CO2 secara global, dan ini keterangannya. Nah, maka dari itu, tumbuhan itu adalah plasenta dunia karena dia merupakan sumber karbon, artinya dia sumber penyerapan karbon yang banyak dan juga menghasilkan oksigen yang kita hirup sehingga kita bisa melangsungkan proses kehidupan. Oleh karenanya, tumbuhan itu perlu kita lestarikan, dan kalau kita bisa menanamnya di rumah atau di mana saja sehingga tumbuhan itu akan menyumbang manfaat secara langsung bagi kita untuk menyebarkan oksigen. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke. Kalau begitu saya akhiri ya. Sudah jam 8, kalian sudah waktunya agama. Terima kasih. Terima kasih, maaf saya kuliahnya pagi, nanti saya ada acara. Oke, terima Iya, kasih. Pak. Semoga dipahami. Saya akhiri. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Di pertemuan ke-6 ini bila memungkinkan dari kampus, insya Allah nanti situasinya akan normal, akan kembali secara luring sehingga kalian nanti bisa akan bertemu dengan dosen-dosen, atau kalau tidak tetap seperti ini dulu sampai UTS. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Mbak Mip.